Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Budi D. Hikmatullah, guru ekonomi dari SMA Negeri 1 Cibinong, Cianjur, menyampaikan laporan hasil pemecahan masalah belajar. Masalahnya yaitu siswa kesulitan memahami mata pelajaran. Baiklah, untuk memudahkan memahami pelaporan masalah ini, di sini saya akan menyampaikan peta konsepnya terlebih dahulu. Diawali dengan identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan dengan diagnosis untuk mengetahui penyebabnya, apakah itu faktor intern atau faktor ekstern. Setelah diketahui faktor penyebabnya, lalu dilakukan prognosis, yaitu perkiraan apa penyebab masalah itu muncul. Jika sudah diketahui, maka dilanjutkan dengan terapi. Setelah itu dilanjutkan dengan tindak lanjut dan kembali lagi ke siklus awal, yaitu ke identifikasi masalah. A. Latar belakang masalah. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang sering dialami oleh siswa yang dapat berdampak menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Masalah belajar ini tidak hanya bisa dialami oleh siswa-siswa yang lambat dalam belajarnya saja, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai ataupun cerdas. B. Identifikasi masalah. Salah satu masalah yang saya temukan pada saat proses pembelajaran, dalam hal ini pelajaran ekonomi yang saya ampuh sedang berlangsung, adalah ditemukannya siswa atau lebih tepatnya siswi yang mengalami kesulitan dalam memahami materi yang sedang diajarkan. Dan ini terjadi hampir pada semua bab atau pada semua materi yang saya ajarkan. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, saya melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, meneliti tingkat kehadiran atau absensi. Dan ternyata dari tingkat kehadiran ini tidak ada masalah, artinya anak ini rajin. Kemudian yang kedua, meneliti nilai hasil ulangan dan tugas-tugas rumah. Nah, disinilah baru terlihat bahwa nilai ulangannya dan juga tugas-tugas rumah atau PR ternyata nilainya di bawah rata-rata atau di bawah KKM. Kemudian yang ketiga, mengamati tingkah laku peserta didik atau siswi tersebut. Dan hasilnya ternyata anak ini sulit bergaul dengan teman-temannya, kemudian banyak juga melamun, serta jarang melakukan atau menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. C. Diagnosis. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dari menurunnya kinerja akademik atau prestasi belajarnya. Namun kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku atau misbehavior. Siswa seperti kesukaan berteriak-teriak di dalam kelas, suka berkelahi, suka melamun, tidak percaya diri, atau sering tidak masuk sekolah, atau minggat dari sekolah, atau istilah lainnya kabur. Nah, secara garis besar faktor-faktor penyebab timbulnya masalah belajar sebetulnya itu terdiri dari dua macam. Yang pertama dari faktor intern dan yang kedua dari faktor ekstern. Nah, baik, akan saya jelaskan lebih jauh
tentang faktor-faktor penyebab ini. Yang pertama, faktor intern, yaitu pertama, rendahnya kapasitas intelektual. Yang kedua, kelemahan dalam mengontrol emosi. 3, terganggunya alat indera, baik itu alat indera pendengaran, penglihatan, atau alat indera lainnya yang berperan besar di dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah rendahnya motivasi. Yang berikutnya adalah faktor ekstern. Ini terdiri dari 1, lingkungan keluarga yang kurang mendukung. 2, lingkungan masyarakat yang abai. 3, guru yang tidak cakap dalam mengajar. 4, metode belajar yang tidak tepat. Dan yang kelima, keadaan ekonomi keluarga. D. Prognosis. Kegiatan ini berupa penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan belajar yang dialami siswa. Prognosis ini dapat berupa bahan atau materi yang diperlukan. Yang kedua, metode yang digunakan. Yang ketiga, alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Dan yang keempat adalah waktu pelaksanaan kegiatan. Setelah dikonsultasikan, ternyata masalah belajar yang dialami oleh siswa tersebut merata pada hampir semua mata pelajaran. Hal ini kemungkinan besar disebabkan karena pengaruh IQ atau kemampuan berpikir, atau bisa juga hal ini disebabkan karena siswa dalam masalah sehingga sulit untuk berkonsentrasi. E. Terapi. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami permasalahan belajar sesuai dengan program yang sudah dibuat. Bentuk terapi yang dilakukan berupa 1, menanamkan kesadaran kepada siswa yang benar tentang pentingnya belajar sejak dini. Yang kedua, memberikan insentif jika siswa belajar dan berhasil. Ketiga, menyarankan belajar secara kelompok. Dan yang keempat, meminta teman dekatnya untuk membantu dalam belajar serta juga membantu di dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah atau pekerjaan rumah. F. Tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan terapi yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini yang pertama, melakukan komunikasi dengan orang tua mengenai perkembangan anak di sekolah maupun di rumah. Dan yang kedua, meneliti kemajuan peserta didik di sekolah maupun di luar sekolah. G. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, jenis-jenis masalah belajar yang dialami siswa itu bisa bermacam-macam. Dan masalah yang ditemui kali ini berupa kesulitan dalam memahami materi ajar. Ini terjadi pada hampir semua mata pelajaran, sehingga dalam penanganannya pun melibatkan banyak guru dalam bentuk kolaborasi. Saran, diharapkan kepada guru selaku pendidik untuk tidak hanya memfokuskan fungsinya selaku pengajar dan fasilitator, tapi juga perannya selaku motivator sehingga siswa sukses dalam proses pembelajaran. H. Sumber rujukan. Sini ada 4. Ada yang bersumber dari buku, ada juga yang bersumber dari situs atau portal. Ada sekitar 3 ya, yang bisa saya sampaikan. Itulah yang dijadikan rujukan di dalam saya menangani masalah dalam pembelajaran yang dialami oleh siswa. Demikian laporan pemecahan masalah di dalam pembelajaran.
Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua atau juga bagi rekan-rekan guru yang kebetulan mengalami permasalahan yang sama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.